semuanya, balik lagi bersama saya Nela Aurelia, NPM A1C025094, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana. Nah, kira-kira apakah teman-teman semuanya sudah tahu apa itu manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah? Oke, kita akan langsung memasuki saja materinya. Yang pertama itu pengertian manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik adalah pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan siswa sejak awal masuk hingga selesai dari sekolah, supaya perkembangan akademik dan non-akademik mereka berjalan optimal. Oke teman-teman, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, yang pertama itu penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nah, PPDB itu mulai dari seleksi, administrasi, hingga orientasi. Terus yang kedua, pembinaan, yaitu mencakup bimbingan belajar, perkembangan minat bakat, dan pembentukan karakter. Yang ketiga, pencatatan dan layanan administrasi seperti absensi, raport, catatan prestasi, hingga data alumni. Yang keempat itu ada bimbingan dan konseling, yaitu membantu siswa mengatasi masalah pribadi maupun akademik. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kenaikan dan kelulusan, yaitu proses evaluasi hingga penentuan kelulusan siswa. Nah, jadi ruang lingkup manajemen peserta didik itu terdapat 5 ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tujuan manajemen peserta didik. Nah, kira-kira apakah teman-teman sudah tahu apa saja sih tujuan manajemen peserta didik itu? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan membahasnya ya teman-teman. Nah, untuk tujuannya yang pertama yaitu membantu siswa berkembang secara optimal. Yang kedua, menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, menciptakan iklim sekolah yang kondusif. Nah, jadi itu tadi tujuan-tujuan manajemen peserta didik. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas manajemen sarana dan prasarana sekolah. Untuk pengertiannya, manajemen sarana dan prasarana adalah pengelolaan segala fasilitas sekolah, baik fisik maupun non-fisik, yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sarana dan prasarana. Kira-kira apakah sarana prasarana itu berbeda, teman-teman? Nah, tentunya berbeda ya teman-teman ya. Untuk sarana itu adalah alat atau benda langsung yang dipakai dalam pembelajaran. Misalnya buku, media pembelajaran, komputer, laboratorium, proyektor, dan lain-lain. Nah, sedangkan prasarana itu fasilitas pendukung utama. Misalnya ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, lapangan olahraga, jaringan listrik, internet, dan lain-lain. Jadi sarana itu bisa bergerak teman-teman, bisa kita gerakan gitu. Sedangkan prasarana itu tidak. Kalau ruang kelas kan kita tidak bisa memindahkannya gitu kan. Jadi itu perbedaannya. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya merupakan fungsi dan tujuan manajemen sarana dan prasarana sekolah. Apa saja sih fungsi dan tujuannya? Nah, yang pertama itu menjamin ketersediaan fasilitas belajar yang memadai. Yang kedua, menjaga agar sarana selalu dalam kondisi baik dan layak pakai. Dan yang ketiga, mendukung efektivitas serta kenyamanan proses belajar mengajar. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu proses manajemen. Kira-kira apa saja sih proses manajemen itu? Nah, untuk yang pertama itu perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua, pengadaan, yaitu membeli, membangun, atau menerima bantuan. Yang ketiga yaitu pemeliharaan, yaitu menjaga agar fasilitas tetap berfungsi. Yang keempat, penghapusan, yaitu mengeluarkan sarana yang rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, jadi proses manajemen itu terdapat 4 ya teman-teman.
Nah, jadi dari materi yang kita bahas tadi, terdapat kesimpulan yaitu manajemen peserta didik fokus pada pengelolaan siswa agar tumbuh optimal, sedangkan manajemen sarana dan prasarana memastikan fasilitas sekolah mendukung kegiatan belajar. Kalau keduanya berjalan baik, maka kualitas pendidikan di sekolah juga akan meningkat. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang kita bahas di video kali ini. Untuk materi-materi yang lainnya, kita akan bahas di video-video selanjutnya. See you next time. Bye!